Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang ini ketemu dengan ponakan yang satu ini. Luar biasa orangnya. Gak nyangka ya sampai ada studioan kayak gini. Ya, pikiran saya dari rumah, masih seperti kemarin-kemarin. Sekarang ternyata perubahannya luar biasa. Ini Mas Taufik ini, bisa memotivasi adik-adik bisa lebih kreatif gitu loh. Kreatif, inovatif, kemudian berguna untuk diri dan kawan-kawan. Ya. Berani terobosan sih sebenarnya itu Om ceritanya ini. Jadi ini Om saya senior, Om sekaligus senior. Jadi guru saya juga. Jadi walaupun Om tapi posisinya juga guru. Jadi ceritanya ini saya ini Om punya YouTube ini berawal dari saya pulang dari Jepang. Pulang dari Jepang itu saya bisa dikatakan kecapean kuliah. Waduh, capek. Emang berapa tahun kuliah? 5 tahun. 5 tahun, berarti langsung gitu ya? Ya, itu 5 tahun. Kemudian kan doktornya 2 tempat. ITB dan di Jepang udah beres, ITB saya beresin juga. Nah itu capek. Itu istilahnya kalau kata psikolog ya mungkin itu pakai otak kiri terus atau kanan terus lah, salah satu lah gitu. Jadi saya terlalu kiri gitu. Jadi saya harus mengformat otak saya, mengimbangi gitu ya, supaya berimbang gitu ya, balance antara otak kiri, otak kanan, sehingga ketika mengambil keputusan itu bisa pas. Iya, gitu ya. Karena Om tahu saya tuh dari lahir mungkin bisa dikatakan sampai kuliah itu kan pustaka kalau kategori anak-anak gitu loh. Akademis, nggak kenal musik. Bapak juga galak juga nggak kenal musik. Terus nggak kenal game. Nggak punya itu. Ya memang saat itu nggak ada game, belum ada game yang seperti sekarang ya anak-anak bisa kecanduan game. Dulu kan lebih pada sosial. Ya, bagaimana seseorang itu bisa bergaul, bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, sehingga dari bergaul dengan teman-temannya ini bisa menimbulkan suatu cita-cita, kan itu. Seperti Mas Taufik ini kan gitu, bergaul dengan teman-teman, dipengaruhi oleh faktor eksternalnya, kemudian merumuskan menjadi sebuah cita-cita idealitas yang harus dicapai kan betul, sehingga bisa kuliah sampai ke Jepang. Kan nggak mengira. Nggak nyangka itu juga nggak nyangka. Dulu kan Mas Taufik kan nggak mengira. Dulu di SD-nya SD Bonsari, SMP-nya SMP 2 yang memang favorit ya di Temanggung. SMA-nya SMA favorit. Kemudian kebetulan masuk di ITB kan favorit juga. Itu kan memberikan suatu daya dorong untuk lebih sukses lagi kan gitu. Ya lingkungan pengaruhnya besar. Nah, kembali ke tadi Om, habis pulang dari Jepang itu saya terlalu ke kiri lah karena dari kecil kan Om tahu saya kalau saya tuh memang pustaka lah. Buku terus. Sampai mulainya tuh saya bikin ini Om. Bandung Patahan ya. Ini novel ini lihat nih, ini novel pertama saya nih, Bandung Patahan. Itu awal saya mencoba mengkanankan gitu. Nah, tapi ini udah merge, ini gabungan novel ilmiah tapi saya bikin novel gitu. Supaya lebih komunikatif gitu ya. Cerita tentang ilmu tapi dilakukan dengan sebuah cerita. Gitu. Ini terobosan awal. Nah, habis itu kayak asik gitu. Terus ya sampai kayak gini, punya YouTube. Sekarang lagi punya musik, senang musik gitu. Jadi itu pengimbangan otak kanan aja sebenarnya gitu. Ngomong-ngomong tentang musik ini apa ini? Dangdut, pop atau apa ini? Apa sekarang penggemar campur sari? Masih di seputar 90-an. Oh, jadi masa nostalgia ya 90-an. Dewa 19. Kalau agak barat-barat The Beatles gitu-gitu. Oh, yang enak-enak, slow gitu yang bisa merilekkan pikiran, merilekkan hati. Tapi gitu. Ngomong-ngomong musik itu ternyata kayak Peter Pan, Noah itu tuh mudah dipelajari.
Jadi kuncinya gampang lah gitu, cuma 4 kunci gitu. Tapi kalau yang musik-musik beberapa itu susah karena kuncinya macam-macam gitu. Bisa kan C G A A C G A C G A F C G B A 4 gampang lah gitu. Nah, lagu-lagu beberapa itu kan ada yang susah gitu. Jadi ya itu karena gini Mas Taufik. Mudah dan tidaknya itu tergantung dari lama dan waktunya. Benar. Kalau sudah lama ya semakin lincah apapun jenis musiknya bisa dikuasai. Mungkin Mas Taufik ini baru. Praktis baru beberapa setahun. Baru setahun. Nanti kalau sudah 2 tahun, 3 tahun sudah lincah. Lagunya, kemudian gitarnya juga oke. Ini lagu apapun bisa kan sampai gitu. Dikasih tuh teman gitu. Memberi support ya berarti. Wah, semesta mendukung. Bagus ini, Mas Taufik ini luar biasa. Ada kawan yang support, kemudian ada teman-teman yang memberikan apresiasi, memberikan saran masukan. Nggak bisa cepat bisa. Kira-kira sudah berapa lagu ini yang sudah Dilalah itu sopir saya itu dulu Pak Didin tadi itu dia mantan kerjanya itu di kafe. Oh, gitaris juga. Gitaris. Wah, handal lah. Handal, gitaris handal. Terus tiba-tiba dia ngelamar supir. Supir kantor. Pas kosong. Cocok. Ternyata dia musisi asalnya. Wah, ini bagus ini. Silver sebagai pelatih. Wah, luar biasa. Peran dia manfaatkan tuh. Di samping menjaga keselamatan kita nih kalau pergi-pergi. Ya, dia bisa jadi dosen kita, pelatih trainer. Driver and trainer. Wah, bisa suatu pekerjaan yang bisa digabungkan. Jadi ya? dilalahnya banyak gitu. Oh, kebetulannya gitu ya. Jadi dia yang bantu setting ini. Mulai milih gitarnya yang agak lumayan, habis gitar melodi terus pindah gitar bass. Itu coachnya dia gitu. Wah, jadi pas. Mumpung kesempatan ini ada trainer, ada yang bisa mengajarkan, wah bisa cepet selesai. Itu jadi mungkin jadi cepat gitu. Cepat lincah. Suatu saat bisa tampil di Temanggung ini. Berani. Temanggung kan banyak event-event. Iya. Apalagi sekarang di Temanggung ngebrandnya ada kota pariwisata. Ya. Pas kalau berkunjung pulang kampung di sana, kumpulin aja tuh teman-teman yang seangkatan, teman-teman sepermainan itu diajak main dengan tema-tema yang inovatif dan memberikan gairah untuk membangun. Siap. Kaget tadi pas lihat nuansa kayak gini. Wow, luar biasa. Ini ternyata banyak sekali ini yang baru. Ini mungkin kalau Pak D Tamrin atau saudara-saudara dari Temanggung itu datang sini, wah. Ini Mas Taufik ini luar biasa nih. Seneng macam-macam ini ya. Ada sarung tinju, ada saksak, ada macam-macam. Tapi ngomong-ngomong olahraga yang ini bisa mengecilkan perut enggak ini? Gagal sementara. Berarti perut tidak harus kecil. Perut tidak harus kecil tapi ya tetap sehat. Ya, betul sehat. Ya lagi coba diet nggak makan nasi sebenarnya udah 2 minggu tapi nggak signifikan ya, tapi ya mau coba aja lah gitu. Coba aja. Ya, sebenarnya kalau mengecilkan perut itu kan penting juga gitu ya. Artinya ada suatu terapi ya yang mungkin sudah diuji coba oleh beberapa teman yang perutnya gendut itu hindari ya, mungkin mengurangi minum esnya gitu ya. Siap. Makan malamnya juga dikurangi gitu. Tapi kan susah. Makan kan susah ya. Ya pokoknya yang bisa-bisa aja lah makan buah gitu. Tapi insya Allah masih treadmill. Saya kaget tadi Pak apa namanya? Renang ya. Renang saya waduh jangan kalah gitu. Jadi alhamdulillah kalau treadmill tiap pagi. Oh, kalau renang bisa diadu dengan ya. Enggak, saya enggak berani. Ya. 10 putaran masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. 10 putaran. Itu bawaan dari dulu berarti kan? Iya. Waktu kuliah di STPDN itu. Yang SMA kita sudah sering renang. Kemudian ini kan kita ngelatih anak-anak juga. Anak sendiri maksudnya, bukan anak orang lain itu. Artinya latih Fanny, Alin, semuanya bisa renang semua. Emang udah ya, memang dulu. Kita latih supaya bisa renang. Alhamdulillah mereka bisa menguasai renang itu. Jadi kalau Fanny renangnya lincah gitu ya, bahkan bisa beberapa gaya. Kemudian juga
di kolam renang yang tinggi dalam-dalam itu nggak masalah. Alin juga. Oh, Bangsan Alin juga suka oceanografi karena juga ada pernah ke situ ya. Iya. Ya, tapi ya ada cerita menarik juga ketika Alin itu mau renang kan suruh lompat beberapa ketinggian itu 4 meter atau rupa-rupanya ya karena anak perempuan juga takut juga itu takut ketinggian akhirnya memperdalam renangnya gitu. Tapi alhamdulillah bisa semua. Ngeri aja udah bisa renang. Sekarang kelas 4 kalau udah bisa renang juga udah lumayan udah bagus perlu gitu. Belajar ini mendidik anak-anak supaya suka renang. Oh, gampang. Tapi saya sendiri juga nggak bisa renang sih Om. Jadi agak-agak gimana gitu. Ya harus bisa. Ya termasuk sebagai skill mentor penting. harus menguasai dulu. Ya memang mentor harus tahu dulu ya cara teknik-teknik berenang ya paling enggak ya ketika masuk kolam renang tidak takut air dulu gitu loh. Kan ada kan diajak orang tua renang takut itu. Harus tidak takut dulu. Bahwa air membuat happy gitu loh. Ciptakan suasana yang betul-betul happy ketika di kolam renang. Berarti ini kalau saya belajar dari Om berarti sebenarnya anak itu juga hampir ngikutin porsi pengaruh orang tua itu cukup besar ya. Oh, cukup besar. Menurut saya cukup besar. Jadi memang harus kita memberikan semacam sumber inspirasi sumber inspirasi bagi anak-anak sehingga anak-anak terinspirasi. Suatu saat ini bapak gue bisa kayak gini, gue harus kayak gini gitu loh. Itu kan bisa kayak gitu. Udah kerasa ya anak-anak begitu. Terasa. Misalnya ya, bapak gue pintar ngaji nih. Kita harus ngajinya harus lebih kuat gitu. Wah, ternyata bisa renang. Wah, aku harus bisa renang. Akhirnya akan terbawa. Nah, itulah peran dari orang tua kayak gitu. Artinya orang tua ya harus bisa mempengaruhi menjadikan idola lah gitulah. Idola mini paling enggak. Anaknya gitu. Idola mini anaknya sehingga anaknya termotivasi gitu. Ya. Kalau Mas Sofi kan udah berusaha kayak gitu juga kan? Iya, tapi ngalir mungkin salahnya ya masih ngalir gitu loh. Nggak by design tadi kayaknya misalnya ngedrill Fanny Alin di drill renang gitu. Nah anak-anak saya relatif belum saya drill. Ya karena sini dekat kolam renang enggak itu juga sih. Kalau di sana kan di Temanggung kan ada bikatan, ada keuangan, ada gladio macam-macam. Ini contohnya nih ya Om, yang saya beli ini musik nih ya. Cuma satu yang sedikit megang gitu. Yang lainnya so-so aja gitu. Megang aja enggak gitu. Enggak merupakan barang yang itu apa gitu. Ini aja yang melek kamera ya. Itu cuma satu Rama doang gitu. Yang tiganya apaan sih gitu. Ya dicoba untuk dikasih dikasih kesempatan. Coba kalau kayak gitu Mbak kan bisa, Teteh kan bisa, Adik kan bisa, Emas kan bisa kan gitu. Tetap harus dilatih ya. Ya tema-temanya yang senada dengan umuran mereka. Siap. Nanti rada-rada di drill dikit lah dipaksa gitu. Bukan dipaksa ya, dipengaruhi lah gitu. Artinya introduksinya by tidak by kekerasan itu, tapi by relax gitu. Relax. Kemudian kalau istilahnya ya bersenandung. Bersenandung ketika mau apa-apa bersenandung kan bisa bikin suasana yang lebih nyaman gitu. Siap. Ngomong-ngomong lagunya Mas Taufik andalanya apa nih? Tapi Om bisa gitar juga kan? Sekarang udah lama nggak pegang gitar. Apa? Lagu andalanya. Ya Pak Agus aja ya, Om aja yang nyanyi, saya gitar. Ya lumayan lah, ngerti lah beberapa kunci lah. Prinsipnya yang nyanyi manut kita. Lagu apa ya, lagu buri itu apa gitu ya. Ntar habis ngambil handphone dulu nih kunci-kuncinya nih. Ya lagu buri ya, tak carinya. Coba. Atau lagunya tahu? Bruri nggak apa-apa, gampang. Bruri ya, atau lagunya Pance. Demi Kau dan Si Bu Hati bisa? Bruri aja ketuaan kalau Pance. Oke. Ntar saya ngambil handphone dulu buat. Atau Buis Jadi Permadani yang terbaru bisa? Oke. Apa? Buis Jadi Permadani.
melati. Oh, bukan kayak gitu. Dinginnya angin malam. Wah, nggak kenal nih. Waduh, kok nggak kenal gimana sih? Bruri. Wah, Boleh. terlaluan ketuaan. Oh enggak, ini lagu baru, lagu ngetren kok. Lirik lagu Bruri ya. Kemarin tuh yang sama Pak Yogo apa ya? Om Yogo tuh. Apa tuh? Semut ayo sudah. di sini. Wah, itu terlalu lama. Ini aja. Cerita menetapkan Ini aja. Janganlah kau berkata dusta. Benci. Lagu apa judulnya? Walau hatimu tak sudi. Aku jatuh cinta, itu dari Bruri. Biarkan anganku. Aku jatuh cinta, lagunya siapa? Bruri ya? Bayang-bayang. Bruri itu. Iya. Itu malah bagus, enteng, enak. Bruri chord. Oke. Jangan. Oke, yuk. Yuk. Jangan. Saya hibu. Oke. Oke. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkan anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Bila hati. Bentar, kuncinya lupa semua. Oh, lupa semua ya. Lalu harus ada jamunya. Mana pernah ku tahu. Mana pernah ku tahu. Bentar, ini gimana sih layar nih? Jatuh cinta padamu. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Oke. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Bila hatimu tak sudi, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang, hanya wajahmu. Ref lagi. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Aduh. Gak apa-apa. Bila hatimu tak sudi, oh sayang, jangan
Di dalam hati ini sayang hanya wajahmu. Nah, itu setidaknya itu. Jadi lagu-lagu yang mudah-mudah, gitu kan? Oke. Artinya kan bisa itu diulang-ulang. Nanti suatu saat tambah pinter lagi. Ini sebenarnya tambah cuma pinter lagi. kuncinya cuma 3. Iya, sederhana. Tapi karena Mas Taufik kan masih baru. Sayang. Wah. Bukan. Pertama yang itu gimana? Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biar kenanganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Di dalam hati ini sayang hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Bila hatimu tak sudi, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang hanya wajahmu. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Di dalam hati ini sayang hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Bila hatimu tak sudi, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang hanya wajahmu. Di dalam hati ini sayang hanya namamu. Nah, tuh semoga lagu lama. Kembali ke topik yang tadi nih Mas Taufik. Jadi kan ada musik, kemudian hiburan, kemudian keseriusan dalam bekerja itu memang harus seimbang, balance. Ketika balance ya nyantai semua. Tadi saya tertarik sama Om tadi bilang, jadi musik atau apa ya, itu kayak akhirnya melatih mengambil keputusan itu jadi lebih balance. Jadi pendekatannya tuh nggak teknik aja gitu. Ya memang ketika kita bersosialisasi, berhubungan dengan orang itu kan mesti ada yang
tidak selamanya pakai rasio kan. Iya, betul. Kan harus pakai ada emosi. Ada sisi emosi, sisi kedekatan, seni juga, sehingga ketika ya istilahnya ngomong-ngomong itu ide yang kita keluarkan, ide yang kita butuhkan itu pas momennya dengan itu kan bagus sekali, bisa mengkonekkan antara suasana, situasi, kemudian manfaat pengambilan keputusannya itu gitu Mas Taufik. Jadi gara-gara mengenal sedikit dunia seni itu saya memang jadi jadi lebih, kalau bahasa kerennya lebih wise gitu, karena balance rasio rasional sama otak sama seni itu jadi balance gitu, nggak buru-buru. Ya, betul. Ketika menjadi seorang yang wise itu kan juga perlu ada istilahnya itu ada 3 kunci sebenarnya. Seseorang itu ada care, share, dan fair. Ketika share dan fair itu akan membentuk orang menjadi bijak. Care, peduli kepada masyarakat, peduli kepada lingkungan dan lain sebagainya. Kalau istilahnya sekarang ya inputnya, input itu bisa dikelola sedemikian rupa. Input menjadi sebuah masukan-masukan yang istimewa, yang masukan-masukan yang harus mengambil keputusan dan lain sebagainya, masukan-masukan yang ada problematika dan lain sebagainya yang perlu penyelesaian. Lah itulah di care kita, mengasah kepedulian, mengasah. Kalau orang Jawa bilang ya, wong Jawa itu ayo ngomong rasa. Ketika bicara ngomong rasa itu kan harus tahu. Care itu. Yang kedua share. Ini kayaknya jadi ininya jadi judul YouTube-nya nanti. Care, share, satu lagi. Share itu berbagi ya. Share itu berbagi, ada semangat berbagi, semangat mengakui. Semangat mengakui bahwa ada orang yang pintar, ada orang yang bisa memberi, ada orang tidak semata-mata, ini loh hanya gue yang bisa gitu. Enggak, itu ada care. Care itu share itu ya. Semangat berbagi. Karena semangat untuk berembuk, ya kalau bahasa kerennya, bahasa filosofinya mengakui keberagaman. Nah, makanya penting sekali sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Itu sakti sakti. Ini kita udah bahas. Harus ada sama bahasa paling sakti di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada semangat untuk mengakui orang lain, berembuk dan lain sebagainya. Itulah share, berbagi rasa. Saya juga kagum juga dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi semangat mengakui perbedaan, keberagaman itu penting gitu. Penting. Satu lagi share, share satu lagi. Ya fair, kita harus fair melaksanakan sebuah keputusan, melaksanakan sebuah ide. Gentle lah ya. Gentle, ada rasa tanggung jawab gitu ketika keputusan sudah diambil. Karena apa tadi berdasarkan kalau tadi kan berarti ada nilai-nilai sucinya ya, ada nilai filosofinya. Kenapa kayak gini? Kemudian setelah ditimbang-timbang, memberikan masukan dan sebagainya, dipikir-pikir baru dilakukan dengan sepenuh hati. Fairnya itu bagus sekali. Siap. Kalau kita lihat itu, saudara kita itu Mas Dian, itu harus memperdoman ini. Dia kan pengacara juga kan. Nah, ketika pengacara harus mengaplikasikan ilmu ini. Wah, itu bagus banget. Dian harus nonton YouTube ini. Wah, nanti dikirimi dong dia. Oke, ini 10 detik lagi berakhir. Ini di settingnya 30 menit. Oke, terima kasih Om. Obrolan